Halo, perkenalkan nama saya Anis Mawadia dari Prodi Sistem Informasi dengan NIM 05251136. Video kali ini saya akan menjelaskan tugas yang sudah saya buat dengan perintah-perintah dari tugas tersebut dengan mengimplementasikan abstrak kelas, lalu exception, konsep exception, polymorphism, dan struktur pengulangan, serta struktur keputusan. Baik, berikut kode yang telah saya buat. Itu pertama-tama yang saya masukkan adalah import java.util, fungsi untuk mengimport semua kelas yang ada di Java. Kemudian ada public class restoran sebagai kelas utama restoran, dan public class abstrak merupakan kelas utama daripada kelas abstrak yang nama menu. Kemudian private string double sebagai atribut. Kemudian sini sebagai konstruksi untuk menyimpan atau menginisialisasi nama dan harga dari atribut. Kemudian sini ada public string get nama dan get harga yang berfungsi untuk memungkinkan pengguna untuk mengakses nama dan harga secara aman atau dengan aman. Kemudian public class makanan es dan menu yang merupakan kode warisan daripada menu yang diambil dari menu dengan nama class makanan. Lalu override yang berfungsi untuk mengimplementasikan metode abstrak dari induknya dengan mencetak format khusus untuk makanan jika kelas makanan, minuman jika kelas apa. Dan public static void main untuk apa sebagai alat untuk mengeprint kode sintak. Kemudian restoran append restoran yang bertujuan untuk membuat sebuah instan objek dari kelas luar agar kelas-kelas yang ada di dalamnya, yaitu makanan dan minuman, dapat diakses. Dan scanner adalah berfungsi sebagai pembaca keyboard. Itu ketikan yang dimasukkan oleh si user. Kemudian ada list dengan daftar menu, dengan nama daftar menu, berfungsi untuk menyimpan data makanan dan nama serta harga makanan dan harga minuman. Kemudian ada map, berfungsi untuk menyimpan data pesanan dengan key merupakan angka dan nilai merupakan hasil. Kemudian di sini ada metode try catch sebagai pengganti if else, di mana try catch ini berguna untuk menangani kesalahan yang telah terjadi sehingga program tidak berhenti secara tiba-tiba. Di dalam try ada for looping, dengan di dalamnya merupakan daftar menu.get, di mana daftar menu get di tampil menu ini merupakan inti utama dari polymorphisme, yaitu program memanggil metode tampil menu, tetapi implementasi mana yang dijalankan tergantung pada objek atau aktualnya, apakah dia objek makanan atau minuman. Dan sini ada sistem outprint kosong selesai pemesanan. Jika pesanan yang dimasukkan sudah selesai, bisa ketikan 0. Lalu jika bukan 0 yang dimasukkan, maka akan menampilkan error, menampilkan menu kosong. Lalu di sini ada while looping, yaitu loop tak terbatas untuk memastikan pengguna memasukkan input yang valid sebelum melanjutkan ke pesanan berikutnya. Saya menambahkan boolean input valid untuk memberikan apakah input ini valid atau tidak. Karena di sini tulisan fase, berarti input yang dimasukkan kesalahan ya. Jika kesalahan
false berarti salah. Dan sini dibuat lagi while pink dengan jika input valid. Kan di sini kan false ya. Dan jika input valid false di sini, false. Nah, sini kita suruh memasukkan nomor pesanan. Nomor pesanan dia dengan metode try, dalamnya dengan struktur keputusan if, else, mana masukkan nomor menu kecuali angka 0. Valid true, maka akan diteruskan. Jika input valid true, maka diteruskan ganti dan ada else if nomor dengan logika dan di mana nomor menu misal sama dengan 1 dan nomor menu kurang sama dengan vektor menu. Maka input valid true maka diteruskan lalu diberhentikan. Lalu jika yang dimasukkan bukan angka bukan angka maka bukan angka. Jika yang dimasukkan angkanya tidak sesuai, maka kan itu nomor yang dimasukkan tidak baik. Namun jika bukan angka yang dimasukkan, seperti huruf, maka yang akan dimunculkan di bagian catch, yaitu input bukan angka, silakan coba. Kemudian di sini ada if nomor menu sama dengan 0, jika nomor menu sama dengan 0, maka akan memproses pesanan Anda. If nomor menu sama dengan 0. Dan jika nomor menu sama dengan 0, jika kita masukkan nomor pesanan dengan angka 0, maka dia akan berhenti. Sedangkan jika kita masukkan angka yang benar, maka akan diteruskan ke while true, yaitu jumlah. Dan sini ada try catch lagi dengan pengimplementasian jumlah, lalu struktur keputusan if jumlah lebih besar dari 0. Dan di sini maksudnya kita tidak boleh masukkan angka 0 di jumlah. Pesanan dot put untuk penaruh ya, naruh jumlah pesanan, di mana pesanan itu nggak boleh kurang dari 1 ataupun lebih dari yang tak terbatas. Jika pesanan terbatas, maka akan diberhentikan lalu diulang kembali buat jumlah. Diulang kembali dengan jumlah lagi jika yang dimasukkan kurang dari 1, misalkan 0, maka akan dikembalikan lagi ke jumlah. Lalu sini ada catch, jika yang dimasukkan bukan angka melainkan huruf, maka akan memunculkan input bukan angka. Silahkan coba lagi, lalu akan dikembalikan ke jumlah lagi. Seterusnya jika salah terus, jumlah itu terus muncul sampai kita mengetikkan input dengan benar. Sini ada double total yang berfungsi sebagai total harga dengan sama dengan 0. Lalu sini ada rincian pesanan dengan try dan catch, di mana di dalam try ini, di mana if jika pesanan kosong, maka akan muncul input tidak ada item yang dipesan. Lalu jika yang dimasukkan sesuai dengan perintah, maka muncul pesanannya berapa, dengan harga berapa, lalu nomor berapa, dan jumlah dari setiap menu yang kita pesan. Kemudian di sini disubtotalin menu yang telah kita pesan seperti mie ayam 3 porsi,
lalu dikalikan 3, harga normal dikalikan dengan 3. Total menggunakan assignment, total ditambah dengan subtotal. Kemudian di sini ada catch untuk memproses pesanan jika pesanan tidak sesuai atau pesanan yang dimasukkan tidak sesuai instruksi, maka error saat memproses pesanan. Kamu dan balik bakalan ulang kembali dan seterusnya. Sini ada diskon, berikan diskon harga terhadap menu-menu yang telah kita pesan. Ini ada input untuk menampilkan jumlah bayaran, lalu total sebelum diskon, lalu diskonnya berapa, dan total setelah diskon atau total akhir. Diskon dan total akhir menggunakan F ya, format itu supaya angka yang dihasilkan rapi. Ya, ada try catch dengan exception kemudian berfungsi untuk meminimalisir kesalahan yang terjadi. Jika ada kesalahan atau sesuatu yang fatal, maka program akan tetap berhenti. Scanner akan close. Oke, baik. Kita coba uji. Kita masukkan angka 2 misalkan. Kalau kita masukkan huruf, maka akan muncul input bukan angka. Masukkan angka. Item ditambahkan pesan item lain atau tekan 0. Nah, jika kita tekan 0, maka kita langsung menuju ke pembayaran. Jika kita memasukkan angka yang tidak sesuai, maka akan muncul status nomor yang dimasukkan tidak valid. Silahkan coba lagi. Dan jika kita terus-menerus dan program akan terus menanyakan masukkan apa, memberitahu kita untuk masukkan nomor menu yang benar. Ini akan terus sampai kita mengetikkan angka 0. Jadi pesanan ini akan berlangsung terus-menerus sampai kita menuliskan angka 0. Angka 0 berfungsi untuk menghentikan program atau menyelesaikan pesanan telah dibuat. Oke, baik, itu saja penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada kesalahan mohon koreksi. Jika benar mohon sarannya. Terima kasih. Saya pamit undur diri. Sampai jumpa. Selamat malam.